Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sani Proditya Situmorang dengan nomor induk terakhir 011. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Adis Denaningrum dengan 2 digit NIM terakhir 012. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Rizky Amalia dengan NIM 2 nomor akhir 13. Halo, perkenalkan nama saya Nikada Yunjun Rosita Dewi dengan NIM 2 digit terakhir 14. Perkenalkan, nama saya Igede Somedaka Putra dengan 2 digit NIM terakhir 15. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai definisi dari perbedaan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbedaan memiliki arti selisih atau suatu perihal yang membuat yang satu dengan yang lain menjadi beda atau tidak memiliki kesamaan. Nah, individu di dunia ini tidak pernah kita jumpai memiliki kemiripan atau kesamaan yang 100% sama. Begitupun anak kembar atau manusia kembar yang lahir dari satu rahim pasti akan memiliki perbedaan dari segala bidang aspek antara yang satu dengan yang lain. Apalagi individu yang tidak lahir dari satu rahim atau lingkungan yang berbeda, maka akan memiliki lebih banyak perbedaan atau ketidaksamaan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, pengertian individu. Individu dalam KBBI berarti perseorangan, seorang pribadi, organisme yang hidupnya sendiri, dan menurut fisiologi berarti bebas. Ciri-ciri individu juga bisa kita lihat dari minat bakat yang setiap orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan individu. Nah, perbedaan individu termasuk ke dalam kajian psikologi kepribadian yang membahas mengenai perbedaan maupun persamaan psikologis antar individu dalam lingkungan sosialnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap individu pasti memiliki perbedaan karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh individu kecuali perbedaan itu sendiri, sekalipun individu tersebut memiliki saudara kembar. Baik, materi selanjutnya ialah perbedaan individu dalam pendidikan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik kepribadian dari peserta didik dalam dunia pendidikan, seperti cara berpikir peserta didik dalam pembelajaran, cara berperasaan, dan cara bertindak dalam kelas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari sifat individual. Sifat individual merupakan sifat yang berkaitan dengan individu yang memiliki ciri khas maupun keunikan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek fisik, di mana fisik memiliki arti secara umum, bentuk, postur, atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia menjadi dewasa atau mencapai tingkat kematangan. Mungkin aspek atau perbedaan fisik sudah cukup familiar atau awet kita dengar, di mana bagaimana seseorang yang memiliki rambut lurus dan keriting, hidung yang mancung dengan hidung yang pesek, warna kulit yang hitam dan kulit yang putih, kita bisa lihat dengan kasat mata atau diobservasi secara langsung, sehingga perbedaan fisik mudah untuk kita lihat. Selanjutnya yaitu perbedaan individu dilihat dari perbedaan sosial. Perbedaan sosial termasuk ke dalam status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku.
Aspek-aspek perbedaan individual dilihat dari perbedaan kepribadian, yakni meliputi watak, motif, minat, dan yang terakhir sikap yang dimiliki oleh individu tersebut, di mana di masing-masing individu pasti memiliki perbedaan watak, minat terhadap sesuatu dan hal, motif, dan sikap. Nah, hal itulah perbedaan watak, motif, minat, dan sikap itulah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan kepribadian antar individu. Aspek yang berikutnya, yang keempat, ialah inteligensi. Nah, jadi inteligensi ini dapat dikatakan sebagai kecerdasan, di mana setiap peserta didik itu memiliki perbedaan kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Nah, dari perbedaan inteligensi inilah akan berpengaruh pada perbedaan prestasi dari peserta didik. Perbedaan yang ada pada setiap individu selanjutnya yakni perbedaan kecakapan. Kecakapan dibagi menjadi dua, yakni kecakapan berbahasa dan kecakapan motorik. Kecakapan berbahasa dipengaruhi oleh kematangan organ berbicara, wawasan, dan pengalaman pada masing-masing individu. Kecakapan motorik merupakan kemampuan melakukan koordinasi kerja syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek dalam evaluasi pembelajaran, yaitu aspek kognitif, di mana aspek ini merupakan aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur perkembangan peserta didik atau siswa. Nah, aspek ini menekankan pada tujuan kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah, di mana aspek kognitif memicu pada beberapa hal, yakni yang pertama, pengetahuan, yaitu kemampuan untuk mengenal materi. Yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, penerapan, yaitu mampu menerapkan materi-materi yang diberikan. Yang keempat, menganalisis, yaitu kemampuan untuk menguraikan materi ke dalam komponen-komponen. Yang kelima, sintesa, yaitu kemampuan untuk menyatukan atau memadukan materi. Yang terakhir atau yang keenam adalah kemampuan untuk mengevaluasi materi-materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya, perbedaan individu yang ditunjukkan oleh peserta didik. Perbedaan yang kedua yaitu ada perbedaan kecakapan berbahasa, yang mana dipengaruhi oleh kematangan berbicara, wawasan, pengalaman, dan kematangan anak. Setiap individu mengekspresikan perkataannya, pemikirannya melalui kata-kata dan frase yang bermakna dengan cara yang sangat berbeda setiap individunya. Dan keterampilan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan lingkungan. Dan faktor penting lainnya tidak kalah penting, yaitu ada faktor fisik, di mana khususnya organ yang berbicara. Dengan demikian, seseorang individu atau peserta didik akan memiliki kecakapan berbahasa yang baik. Perbedaan individual yang ditunjukkan peserta didik dalam perbedaan kecakapan motorik. Kemampuan melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang dilakukan oleh saraf pusat untuk melakukan keterampilan ataupun kegiatan. Nah, perbedaan kecakapan motorik ini mungkin terjadi dikarenakan adanya faktor lingkungan yang mendukung hal tersebut, aspek psikologis anak yang mendukung, ataupun keinginan untuk memotivasi dirinya untuk bergerak. Nah, hal tersebut dapat memicu perbedaan kecakapan motorik di antara setiap individu. Baik, yang selanjutnya ialah perbedaan individu dari latar belakangnya. Nah, dalam mengemban pendidikan, peserta didik tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
Nah, apa yang melatar belakangi peserta didik dalam mengemban ilmu pengetahuan ini akan mempengaruhi hasil dari pembelajaran mereka. Baik, perbedaan pada masing-masing individu selanjutnya yakni perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan atau potensi yang dimiliki oleh setiap individu yang masih perlu dikembangkan maupun dilatih. Bakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan alami untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang bersifat umum maupun khusus. Bakat khusus disebut juga dengan talent. Selanjutnya, perbedaan individu yang ditujukan oleh peserta didik yaitu ada perbedaan kesiapan belajar, di mana setiap anak atau setiap peserta didik yang umurnya sama memiliki tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Ini dipengaruhi oleh faktor yang luar biasa dari luar maupun dalam lingkungannya. Contohnya kita bisa lihat dari pada anak yang umur 6 tahun yang baru memasuki sekolah dasar. Nah, antara yang A ini tuh dia dididik oleh orang tuanya dari umur 4 tahun sudah membaca, rajin belajar. Nah, tentu dia memiliki kesiapan belajar pada saat sudah memasuki sekolah dasar. Nah, pada siswa B, dia tidak belajar pada masanya itu. Pada umur 4 tahun, dia mungkin masih bermain kesana kemari bersama teman-temannya hingga tiba waktunya masuk sekolah dasar, dia belum siap. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh faktor keluarga dan ini didasarkan juga pada kapasitas mental atau usia mental karena anak-anak di tahun pertama sekolah dasar termasuk dalam kelompok usia kronologis. Ini berarti meskipun usia kronologis antara 3 hingga 8 tahun, kemampuan untuk belajar selalu sama dengan mereka yang duduk di tahun pertama. Ini menunjukkan kurangnya produk keluarga, yang kemungkinan besar ekspresi bahasa dan kehidupan keluarganya tidak baik. Jadi, pada kesiapan belajar diperlukan faktor keluarga dan lingkungan yang baik agar siswa tersebut atau peserta didik tersebut bisa siap mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, setelah pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu itu merupakan perbedaan psikologis antara individu atau perseorangan yang memiliki karakteristik kepribadian masing-masing. Aspek perbedaan individu ini meliputi aspek fisik, sosial, kepribadian, inteligensi, dan juga kecakapan. Adapun perbedaan individu ini dapat dilihat dari kognitifnya, dari motorik, dari latar belakang, bakat, dan juga kesiapan belajar.